sana, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia, Syekh Mustafa Al-Asghalani, seorang pepatah Arab, pernah berkata, Subbanul yaum rijalul ghad, inna fi yadikumul amral ummah wa fi aqdamikum hayataha. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Sesungguhnya di tanganmulah urusan bangsa, dan dalam langkahmulah tergantung masa depan bangsa. Sejarah telah mencatat dengan indah akan peranan pemuda dalam merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui karya-karya monumentalnya, pemuda sanggup bersatu mengusir penjajah dengan sumpah pemudanya. Pemuda berani berjuang, mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka berani berkiprah nyata demi reformasi bangsanya. Maka pantas sang proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, Niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. beri aku 10 pemuda, Niscaya akan kugoncangkan dunia. Santri merupakan bagian dari pemuda yang tidak boleh kita lupakan. Melalui resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, santri dapat menghadang kembalinya tentara kolonial Belanda ke negeri tercinta ini. Dalam catatan sejarah, sejak dahulu para santri rela mewakafkan hidupnya demi untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sebagaimana dikutip dari laman Sektab Goaid, dengan cara mereka masing-masing, para santri bergabung dengan seluruh elemen bangsa untuk melawan penjajah, kemudian menyusun kekuatan dan mengatur strategi hingga mengajarkan tentang arti kemerdekaan. Namun hadirin, dewasa ini permasalahan yang dihadapi pemuda dan santri sangatlah kompleks, terutama dalam karakter building, yakni adanya arus materialisme dan hedonisme yang mengakibatkan redupnya nasionalisme para santri dan pemuda sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme. Ketidakmampuan para santri dan pemuda dalam menyesuaikan diri dengan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi sehingga menimbulkan tindak kekerasan dan liberalisme. Banyaknya rintangan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri sehingga menurunkan etos kerja pemuda dan santri. Lalu, bagaimana janjinya jika santri dan pemudanya yang akan menjadi penerus perjuangan suatu bangsa tidak lagi bisa diandalkan? Dari adanya permasalahan tersebut, maka pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan barokah ini, hati sanubari kami tergugah untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Santri sebagai solusi untuk memajukan suatu negeri. Dengan landasan surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, Ayat di atas diawali dengan ungkapan Wal yakhsha. Secara semantik kalimat tersebut mengandung huruf lam, lil, am yang diikuti oleh fiil mudhari yang merupakan sigat amar atau perintah. Dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi saya, saudara dan kita semua, untuk merasa takut. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jika meninggalkan generasi penerus yang lemah apa yang patut kita takutkan wahai hadirin? B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah raga, lemah ilmu, dan semangat tiru. dan yang paling harus kita hindari Ialah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan tersebut sudah melekat pada diri seorang santri sebagai generasi muda bangsa, maka santri tak akan lagi menjadi pelopor kemajuan, Akan tetapi sebagai virus yang menghambat kemajuan dan menjadi penyebab kemerosotan peradaban. Lalu, bagaimana seharusnya seorang santri dalam membangun peradaban suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia tercinta? Hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia, Rasulullah telah mengingatkan agar kita para santri sebagai pemuda generasi bangsa untuk mempergunakan syababika qabla haramika. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Oleh karena pentingnya peran santri dalam membangun peradaban suatu negeri, maka sudah selayaknya bagi para santri untuk tampil di garda terdepan dan mempunyai bekal sebagai 1. Agent of change, artinya bahwa santri dan pemuda Indonesia memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pengadaan-pengadaan dalam lingkungan masyarakat, baik nasional maupun daerah. 2. Agent of development, artinya bahwa para santri dan pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan nasional maupun daerah. 3. Agent of modernization, artinya bahwa para santri dan pemuda wajib memiliki kemampuan dalam menganalisasi perubahan zaman yang pastinya memberi pengaruh besar pada bangsa Indonesia, sehingga mereka dapat memilih dan memilah mana yang perlu untuk dirubah dan mana yang perlu untuk dipertahankan. Dewan Guru yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan.
lupakan. Berbicara semangat juang seorang muda, Al-Quran telah mengisahkan betapa semangatnya jiwa pemuda yang tertanam dalam diri seorang muda yang bernama Musa, yang dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 338, Imam Ali As-Swabuni menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang semangat pemuda yang bernama Musa untuk melakukan rihlah ke pertemuan dua lautan oleh Imam Qatadah disebut sebagai Laut Faris dan Laut Rum. Perjalanan tersebut tidak lain hanya untuk menemui seorang hamba yang berilmu untuk menimba ilmu darinya. Menurut Ibnu Abbas, pemuda yang bernama Musa menempuh perjalanan dalam waktu 1 tahun untuk sampai pada tempat tersebut hanya demi untuk menemui seorang alim untuk menimba ilmu. Dari ayat ini dapat kita ambil ibrah bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Ia tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan masa depan diri. Sebelum keinginannya tercapai, ia tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, wajib bagi pemuda, khususnya para santri, untuk selalu bergandengan tangan dan mempijakkan kaki pada bumi hamparan untuk berjuang bersama memajukan peradaban, menjadikan Indonesia negara kemajuan serta berdaulat di tingkat internasional. Hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang kami banggakan. Dari berbagai penjelasan tersebut, dapatlah kita tarik benang merahnya bahwa 1. Santri dan pemuda adalah aset berharga yang akan menjadi pemimpin suatu bangsa. 2. Santri harus tampil menjadi garda terdepan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia. 3. Santri harus memiliki semangat tinggi dan tidak menyerah sebelum keinginannya tercapai. Wahai para kaum muda, di tanganmu nasib bangsa, jaga dan rawatlah dengan jiwa raga, agar bangsa tetap jaya, bermartabat di dunia. Wahai para kaum muda, di tanganmu nasib bangsa, jaga dan rawatlah dengan jiwa raga, agar bangsa tetap jaya, bermartabat di dunia. Kiranya hanyalah inilah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Summa salam.